Hai, salam Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan, Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Namun sebelum itu, saya mengundang kita semua menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada hari ini, kami masih diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, mengikuti segala aktivitas kami. Sampai pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan apa yang kami dengar, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua, pembacaan kita terambil dari kitab Markus pasal 14 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau memberi diri untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, di hari Selasa ini, hari pengurapan. Hari ini diingati kepada kita sebagai hari pengurapan Maria pada Yesus Kristus. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, minyak yang dipakai oleh Maria pada masa pengurapan waktu itu adalah minyak yang memiliki harga cukup mahal. Bukan cukup mahal ya, tapi sangat mahal. Karena kalau dicari tahu, dia punya harga itu $55. Berapa mili? Entah itu berapa mili, tapi dia punya harga itu $55. Dan kalau dirupiahkan itu berapa tuh? Pokoknya sudah sangat mahal dan sangat besar di jumlah. Atas perbuatan Maria itu ada beberapa anggapan, ada beberapa pemahaman dari orang-orang Betania. Mereka menganggap bahwa itu salah satu bentuk pemborosan, itu salah satu bentuk kesia-siaan, karena dengan minyak yang mahal itu mereka dapat memberi makan begitu banyak orang miskin
dan mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar dari penjualan minyak itu. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Maria memberi minyak yang mahal sebagai bentuk ucapan syukurnya karena Tuhan ada di Betania pada masa itu. Jadi setelah masa pengarak-arakan Tuhan di Yerusalem, Tuhan kembali beristirahat di Betania. Dalam masa peristirahatan itu menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus di dalam perbuatannya, yakni memberikan satu mujizat yang besar bagi Maria dan Marta dengan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang dilakukan Maria ini sebagai bentuk tanda syukur dia karena Yesus telah singgah di perkemahan mereka di Betania, tapi juga sebagai bentuk tanda terima kasih atas pertolongan Tuhan membangkitkan Lazarus. Dalam kehidupan kita saat ini, kira-kira apa yang dapat kita berikan bagi Tuhan sebagai bentuk tanda syukur kita karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan sampai detik ini? Kira-kira ketempung persembahan yang telah ketong berikan bagi Tuhan itu sudah cukupkah di hadapan Tuhan? Ataukah masih kurang? Ataukah terlalu berlebihan? Ataukah bagaimana? Di dalam hari pengurapan ini, kutong selalu melihat bahwa apa yang kutong berikan bagi Tuhan itu kutong rasa sudah paling benar, kutong rasa itu sudah paling cukup, kutong rasa itu sudah paling pas di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang sebenarnya Tuhan mau tunjukkan melalui perbuatan Maria ini adalah bagaimana kutong memberi sesuatu dengan ketulusan. Bukan tentang berapa mahalnya, berapa besarnya, tetapi berapa besar ketulusan yang kutong berikan bagi Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, proses pengurapan ini juga sebagai bentuk di mana pertanda bahwa perminyakan untuk menghantar Yesus Kristus kepada kematiannya atau kepada penguburannya, hari-hari menuju Jumat Agung atau hari-hari menuju penyaliban Yesus Kristus akan banyak hal terjadi, akan ada pengkhianatan, akan ada perselisihan, akan banyak hal yang tidak dapat kotong bayangkan dalam ketempung kehidupan dan terjadi pada Yesus Kristus. Tentu hal itu tidak akan membuat kotong buat dalam kita punya kehidupan itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kutong berikan bagi Tuhan. Kalau pada masa itu di hari pengurapan itu Maria memberikan minyak yang paling dianggap mahal, lalu apa yang kutong berikan dalam ketemu kehidupan saat ini? Saya rasa berapapun besaran persembahan yang kutong berikan bagi Tuhan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Tuhan buat. Jadi aku senantiasalah berperilaku baik, senantiasalah mengingat bahwa Tuhan telah mati di kayu salib. Tuhan akan mati di kayu salib, menanggung segala dosa-dosa kita, menanggung segala perbuatan-perbuatan jahat kita yang tidak akan pernah dapat kita bayar lunas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Senantiasalah kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dan apa yang telah didengar, apa yang telah difirmankan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama, saudara semua, sebelum saya menutup renungan saat ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan.
Kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini, kami senantiasa diajarkan oleh Tuhan untuk memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup melalui perbuatan-perbuatan baik kami, bukan tentang apa yang kami cari daripada Tuhan, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kami karena Tuhan telah mati di kayu salib. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan kami hari lepas hari dalam tugas tanggung jawab pergumulan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga kami, suami, anak, istri kami, orang tua kami, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, duka kami, suka kami. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan membantu kami, menolong kami, menjawab seturut dengan kehendak Tuhan dalam pergumulan pribadi lepas pribadi kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami mendoakan selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Biar melalui semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami serta kecukupan bagi kesehatan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama semua. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.